Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Bersiombing, NPM 22010031. Saya dari Universitas Metodis Indonesia, Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPH atau benign prostatic hyperplasia, yaitu pembesaran prostat jinak. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu definisi dari BPH. Benign prostatic hyperplasia atau pembesaran prostat jinak adalah sebuah penyakit yang sering terjadi pada pria dewasa. BPH terjadi pada zona transisi prostat di mana sel stroma dan sel epitel itu berinteraksi. Baik, yang kedua kita harus mengetahui apa etiologi dari BPH atau benign prostatic hyperplasia. Hingga sekarang masih belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya hiperplasia prostat. Tetapi beberapa hipotesis menyebutkan bahwa hiperplasia prostat erat kaitannya dengan adanya perubahan keseimbangan antara hormon testosteron dan estrogen pada usia lanjut. Peranan faktor pertumbuhan atau growth factor sebagai pemicu pertumbuhan stroma kelenjar prostat. Meningkatnya lama hidup sel-sel prostat karena berkurangnya sel-sel yang mati dan terjadinya proliferasi abnormal sel stem, sehingga menyebabkan produksi sel stoma dan sel epitel kelenjar prostat menjadi berlebihan. Baik, selanjutnya epidemiologi dari BPH. Epidemiologi dari BPH meningkat sering dalam bertambahnya usia di Indonesia. Penelitian menunjukkan BPH mengenai hampir 50% laki-laki di atas 50 tahun. Angka kejadian BPH meningkat seiring bertambahnya usia di Indonesia. Benign prostatic hyperplasia merupakan tumor jinak yang paling sering terjadi pada pria, yaitu sekitar 8% pria usia 41 tahun sampai 50 tahun. 50% pada pria usia 51 tahun sampai 60 dan di atas 90% pada pria di atas 80 tahun. Pada usia 55 tahun, sekitar 20% laki-laki mengalami gejala obstruktif di saluran kemih dan pada usia 75 tahun sekitar 50% laki-laki mengalami pelemahan pencairan urin atau weak stream. Baik, selanjutnya kita harus mengetahui apa faktor-faktor penyebab dari BPH atau benign prostatic hyperplasia. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kebiasaan merokok memiliki risiko besar terkenanya BPH dibanding dengan tidak memiliki kebiasaan merokok. Faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya BPH adalah yang pertama itu adalah kadar hormon, usia lanjut, riwayat keluarga. Baik, untuk gejala klinis dari BPH adalah beberapa gejala yang sering timbul pada pasien BPH adalah yang pertama kesulitan memulai aliran urin, yang kedua adalah pancaran miksi yang lemah, yang ketiga adalah pengosongan kandung kemih yang tidak tuntas, yang keempat perlu mengejan untuk berkemih, dan yang kelima ada tetesan di sejumlah urin terkena aliran berkemih yang buruk. Yang keenam adalah keinginan yang sering berkemih tetapi dalam jumlah yang sedikit. Baik, selanjutnya adalah penata laksanaan dari BPH. Salah satu gejala BPH adalah LUTS. Gejala ini mungkin dapat disembuhkan dengan terapi pengobatan dan tindakan pembedahan. Penata laksanaan BPH bertujuan agar mengembalikan kualitas hidup pasien. Terapi yang diberikan pada pasien bergantung pada tingkat keluhannya, ukuran prostat, berat badan, dan tingkat antigen prostat spesifik atau PSA. Pilihannya adalah mulai dari tanpa terapi, tanpa farmakologi, dan tanpa intervensi atau pembedahan. Baik, yang terakhir adalah edukasi untuk pasien BPH. Edukasi pasien dengan benign prostatic hyperplasia meliputi yang pertama, menghindari konsumsi obat-obatan yang dapat menimbulkan retensi urin seperti antihistamin dan dekongestan. Pasien harus selalu memberitahukan adanya riwayat benign prostatic hyperplasia sebelum dokter memberikan obat tertentu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.